Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Muhammad Zaki Pratama dan rekan-rekan saya yang bernama Arif Rahman Muda dan Asyad Abdul Qais. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau mempresentasikan, ya lebih tepatnya, sebuah algoritma searching yang bernama binary search. Oke, langsung saja kita mulai. Kita sebelum itu kenalan dulu sama yang namanya algoritma searching. Apa itu algoritma searching? Jadi algoritma searching itu adalah cara atau metode buat nyari suatu nilai atau data di dalam sebuah struktur data, misalnya array atau list. Nah, salah satu algoritma yang terkenal karena kecepatan dan efisiensinya itu adalah binary search yang akan kita bahas kali ini. Tapi penting banget buat diingat, teman-teman semuanya, algoritma ini cuma bisa dipakai kalau datanya sudah terurut, entah dari kecil atau bahkan entah dari kecil ke besar atau bahkan sebaliknya. Kalau datanya masih acak atau belum terurut, algoritma ini nggak bakal bisa bekerja dengan baik. So, langsung saja, apa itu binary search? Sekarang kita bahas apa itu binary search. Apa sih sebenarnya binary search itu? Jadi, binary search atau bisa kita panggil dengan kata lain pencarian biner adalah metode pencarian data yang kerjanya dengan cara membagi dua bagian data secara terus-menerus. Konsep ini juga bisa kita sebut sebagai divide and conquer, atau pecah masalah jadi bagian yang lebih kecil. Nah, bayangin teman-teman semuanya lagi cari satu nama di daftar kelas yang udah disusun berdasarkan abjad. Pasti nggak bakal mulai dari nama pertama kan. Biasanya kita tuh langsung cek bagian tengah, lalu lihat apakah nama yang kita cari ada di sebelah kiri atau kanan. Dari situ kita ulangi proses yang sama di setengah bagian yang relevan. Makanya binary search sangat cocok dipakai untuk struktur data seperti array yang udah terurut, karena dia bisa memotong proses pencarian secara drastis dan cepat. Prinsip kerjanya itu bagaimana? Oke, lanjut ke cara kerjanya. Jadi langkah pertama kita tuh tentukan dulu, teman-teman semua harus menentukan dua titik penting dulu, yaitu low sebagai indeks awal dan high sebagai indeks akhir. Kemudian setelah itu kita hitung indeks tengahnya dengan rumus buka kurung low plus high tutup kurung bagi 2. Ya. Lalu kita lihat nilai yang ada di tengah-tengah itu. Nah, dari sini ada 3 kemungkinan. Pertama, kalau nilai tengahnya sama dengan target yang kita cari, berarti kita udah nemu langsung nih, udah nemu, pencariannya itu langsung selesai. Kedua, kalau target kita lebih kecil dari nilai tengah, berarti kita lanjut cari sebelah kiri. Jadi kita geser yang high-nya ke mid, kurang 1. Nah, terus yang ketiga, kalau target lebih besar dari nilai tengah, berarti kita cari di sebelah kanan. Jadi geser low ke mid, plus 1. Langkah ini diulang terus sampai low lebih besar dari high, yang artinya datanya nggak ada di dalam array. Proses ini simple tapi efisien banget, karena tiap langkah langsung motong separuh data gitu. Biar makin kebayang, saya akan mencoba menjelaskan dengan contoh yang konkret, ya, ilustrasinya. Misalnya kita punya sebuah array yang udah terurut 5, 10, 14, 20, 25, 30, dan 36. Nah, udah kebayang nih kan? Terus kita mau cari angka 25. Di iterasi pertama, kita ambil tengahnya, yaitu indeks ketiga. Dan nilainya adalah 20 nih, indeks ketiga.
Kita tahu targetnya pasti ada di sebelah kanan. Jadi kita ubah low jadi 4. Di iterasi kedua, kita hitung tengah lagi, dapat indeks kelima, yaitu 30. Nah, karena 25 lebih kecil dari 30, berarti targetnya di kiri. Nih, di sebelah sini. Jadi kita ubah high jadi 4. Nah, di iterasi ketiga, low dan high dua-duanya udah ada di indeks keempat. Dan kita cek nilai di situ adalah 25. Ketemu. Dari sini kita bisa lihat gimana binary search mempersempit pencarian dengan cepat dan efisien tanpa harus ngecek satu persatu dari awal sampai akhir. Ya, teknik ini sangat berguna terutama kalau data yang kita cari itu jumlahnya besar. Oke, mungkin cukup segitu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Muda. Saya adalah salah satu anggota kelompok dari kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Arif Rahman Muda, lalu ada Arsyad Abdul Qais, dan yang ketiga ada Muhammad Zaki Pratama. Di sini saya kedapatan untuk menjelaskan pada bagian kompleksitas, kelebihan, kekurangan, dan implementasi. Oke. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, insya Allah saya akan langsung menjelaskannya. Yang pertama kita akan membahas kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu itu ibarat ukuran seberapa cepat suatu algoritma bekerja, tergantung banyaknya data yang diproses. Best case-nya atau kasus terbaik adalah O1 atau 01. Ini terjadi kalau data yang kita cari langsung ketemu di tengah. Jadi hanya butuh satu langkah. Oke teman-teman. Tetapi untuk rata-rata dan kasus terburuk, kompleksitasnya adalah 0 log n. Ini artinya jumlah langkah bertambah sangat lambat meskipun jumlah datanya sangat besar gitu. Lanjut ke kelebihan binary search. Nah, untuk keunggulan dari binary search ada beberapa ya teman-teman. Jadi setiap kelebihan pasti ada kekurangannya teman-teman. Dan ini kelebihannya. Yang pertama, dia lebih cepat teman-teman. Dia lebih cepat dibanding linear search. Nah, terutama saat datanya itu banyak ya teman-teman. Lalu yang kedua, karena kompleksitasnya logaritmik. Nah, jadi algoritma ini sangat efisien ya teman-teman. Dan yang ketiga, cocok untuk data statis yang sudah terurut karena tidak perlu diubah-ubah lagi. Nah, kalau lebih seperti itu teman-teman, kelebihan dari binary search. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangannya teman-teman. Nah, di kekurangan ini tentu saja binary search memiliki kekurangan juga ya teman-teman. Yaitu yang pertama, dia nggak bisa dipakai tuh teman-teman kalau datanya belum terurut. Jadi kita harus mengurutkannya dulu. Yang kedua, kalau datanya sering berubah, binary search jadi kurang efisien karena harus menurut ulang. Yang ketiga, kita tuh gini teman-teman, butuh waktu tambahan ya teman-teman untuk pengurutan sebelum bisa menggunakan binary search. Jadi kayak kurang efisien gitu teman-teman. Nah, lalu sebagai implementasinya, nah untuk implementasi ini sangat seru teman-teman, karena kita kayak nggak expect gitu bahasanya ya, kalau ternyata binary search ini digunakan di beberapa hal-hal yang kita temui di kehidupan sehari-hari gitu. Yang pertama nih, kita mencari kata di kamus atau buku telepon teman-teman. Jadi kita nggak perlu buka satu-satu untuk mencari nama. Misalnya kita ingin mencari namanya Arif, ada berapa banyak orang namanya Arif yang ada di dunia ini. Nah, kita spesifikkan teman-teman. Misalnya nama saya Arif Rahman Muda. Ya udah, kita cari aja tuh Arif Rahman Muda. Nah, jadi sebenarnya prinsip ini juga menggunakan binary search. Yang kedua, ada pencarian di e-commerce. Saat kita filter produk
berdasarkan harga dari termurah ke yang termahal. Nah, sistem bisa mencari posisi harga tertentu dengan binary search, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman uangnya lagi bokek ya, atau lagi alhamdulillah dapat rezeki, teman-teman bisa memilih barang sesuai dengan budget teman-teman. Itu juga menggunakan prinsip dari binary search. Selanjutnya dari database. Wah, ini sudah mulai teknis ya teman-teman. Binary search juga dipakai di struktur indeks seperti B-tree. Wah, yang sering digunakan dalam database untuk mempercepat pencarian data. Oke teman-teman. Yang keempat ada algoritma mesin pencari, search engine. Wah, ini search engine ini sering dengar di mana teman-teman? Ya betul, di Google ya teman-teman, atau mesin pencari lainnya. Dan mereka menggunakan prinsip binary search juga, terutama dalam mengambil data dari indeks yang besar. Ini supaya pencarian jadi cepat, bahkan dalam hitungan detik ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada nih game tebak angka. Nah, siapa teman-teman yang suka memainkan game tebak angka? Kita pernah kan mainkan game tebak angka yang dari 1 sampai 100. Nah, terus ada petunjuk nggak? Misalnya kita tebak nih, salah. Terus juga setelah salah itu, kan ada teman-teman. Terus setelah salah, kan ada tuh terlalu besar atau angkanya terlalu kecil gitu. Nah, itu juga menerapkan binary search teman-teman. Karena kita selalu menebak di tengah, lalu sempitkan kemungkinan berdasarkan petunjuknya. Nah, jadi kesimpulannya gini teman-teman. Jadi, walaupun kelihatannya konsep algoritma binary search sebenarnya sering kita pakai teman-teman, tanpa sadar kita dalam aktivitas kita sehari-hari, baik secara manual maupun lewat sistem teknologi. Nah, begitu teman-teman ya. Itu saja dari saya untuk bagian implementasinya dan segala materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Asyar Kois dan salah satu anggota dari kelompok 3. Dan di sini kami membahas mengenai binary search, salah satu algoritma searching. Dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh Arif Rahman Muda dan juga M. Zaki Pratama, beberapa teman kelompok saya. Nah, untuk pemaparan saya akan memaparkan atau mendemonstrasikan kode, mendemonstrasikan kode pada bahasa Java. Jadi di sini ada kode, kode, kode untuk binary search yang terintegrasi oleh OOP atau Object Oriented, salah satu paradigma programming. Nah, untuk OOP ataupun kode yang saya buat di sini terdapat 3 kelas, yakni yang pertama ada kelas produk, yang kedua ada kelas produk app, dan yang ketiga ada kelas produk manager. Nah, untuk di kelas produk ini sendiri, ini blueprint untuk membuat objek produk. Nah, di dalam program ini, setiap produk memiliki 2 informasi penting, ataupun saya akan membuat 2 atribut di sini, di kode ini. Ya, yang pertama ini ID. Nanti ID ini digunakan untuk mendefinisikan produk secara unik, sedangkan nama untuk ngejelasin produk tersebut. Jadi ID itu kalau semisal kita bahas di server itu kayak primary key-nya, kemudian untuk merepresentasikan ID itu ada nama. Nah, untuk kedua atribut itu sendiri, yang pertama ada di sini private integer ID. ID nanti kita representasikan dengan tipe data integer, kemudian untuk nama itu string. Ya, di sini saya menggunakan access modifier private karena nanti saya di sini akan membuat encapsulation, ataupun nanti private hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri. Nah, kenapa saya buat encapsulation? Ya, untuk menjaga keamanan data. Nah, kemudian di bawah atribut ini
ada constructor. Di sini ada constructor produk. Ini bertugas untuk ngisi nilai atribut yang ada di ID. Nanti di sini kan di parameter produk ini ada integer ID dan juga string name. Nah, di sini this ID artinya atribut ID di sini sama dengan ID yang ada di parameter constructor. Sama juga seperti name, name yang ada di atribut di atas itu sama dengan name yang ada di parameter. Kemudian di bawah itu ada satu function yakni method getID dengan dan getName. Ini disebut getternya. Getter yaitu metode untuk mengakses nilai ataupun atribut dari luar kelas. Nah, di bawah itu ada method toString. Method toString ini gunanya saat ngebuat objek produk nanti bakal dicetak ke layar ataupun nge-execute kode ini akan menampilkan informasi produk dalam format lebih mudah dibaca. Jadi misalnya jika ID-nya 101 dengan nama laptop, maka akan tampil produk ID 101 nama laptop. Nah, seperti itu. Itu gunanya nanti toString ini. Oke, kita lanjut ke kelas kedua, yakni Product Manager. Sini. Nah, untuk di kelas Product Manager ini nanti tugasnya untuk mengelola daftar produk yang telah kita buat. Setelah itu ini bisa dianalogikan seperti manajer toko yang mengatur ataupun mengurutkan dan mencari produk berdasarkan ID-nya. Nah, yang pertama di sini ada produk array. Di sini kita buat atribut produk dan diisi dengan array. Nanti array ini kita akan mengisi data-data yang digunakan untuk binary search-nya untuk kita melakukan algoritma binary search. Kemudian ada constructor product manager di bawah sini. Constructor product manager ini untuk menerima sebuah array produk dan menyimpannya untuk dikelola ataupun data itu untuk diolah. Ini di sini ada public product manager, kemudian di dalam parameternya ada produk array, baru di sini products, baru di sini ada this. Ini bisa seperti itu bisa kita lanjutkan. This products sama dengan produk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada salah satu function. Functionnya function baris kode yang ini untuk mengurutkan data, untuk mengurutkan suatu data berdasarkan ID. Tadi kan kita sudah membuat ID, jadi ini satu function untuk mengurutkan data-datanya berdasarkan ID. Nah, untuk functionnya itu sendiri terserah sih mau buatnya apa. Di sini saya membuatkan sort product by ID. Di dalamnya tanpa parameter, kemudian di bawahnya ini ada array sort, metode array sort. Array sort ini salah satu metode untuk melakukan sorting dan comparator comparing integer, baru di dalam parameternya ada produk terus get ID. Ini menunjukkan bahwa yang dijadikan dasar urutan adalah nilai ID setiap produk. Sebenarnya array sort dan comparator ini ada di library-nya Java. Ada ini salah satu library. Maka dari itu saya mengimportkannya terlebih dahulu. Di sini ada arrays, kemudian di sini ada comparator. Ini salah satu library yang ada di Java untuk melakukan sorting. Eh, Kenapa saya tidak membuat sorting manual? Karena rasanya kode yang akan saya buat terlalu panjang dan di sini saya hanya akan menjelaskan algoritma searching yakni binary search. Nah, kemudian di bawahnya ini baru masuk ke algoritma searchingnya yakni binary search. Di sini ada satu function yakni produk binary search by ID. Itu terserah sih kita mau buat apa. Ini saya buat fungsinya binary search by ID. Nah, di dalam binary search by ID ini ada parameter dengan nama target ID dan tipe data integer.
Nah, jadi algoritma binary search kan syarat syarat untuk melakukan syarat algoritma ini data harus terurut. Jadi kita mengurutkan datanya dulu di sini, kemudian baru kita lakukan binary search. Oke, lanjut. Di sini ada inisialisasi awal, eh, nilai sebuah nilai integer. Di bagian kiri itu nilainya 0 dan di bagian kanan total semua data dikurangi 1. Nah, itu inisialisasi awal untuk melakukan binary search. Kemudian di bawahnya kita lakukan perulangan. Di sini saya menggunakan while. Nah, perulangan yang ini digunakan untuk mencari nilai titik tengah dari array ataupun data yang kita simpan di dalam array itu. Lalu kita ambil nilai ID dari produk pas di indeks tengah. Jadi logikanya seperti ini, ada while eh, inisiasi left ini kurang dari sama dengan right, kurang dari sama dengan bagian kanan. Kemudian baru kita inisiasi mid-nya. Berarti untuk mencari nilai mid atau nilai tengah itu left plus right. Jadi nilai di bagian left kita tambahkan di right. Itu datanya terkumpul total, kemudian kita bagi dua. Nah, hasil dari ini kita temukan nilai tengahnya. Kemudian, jadi hasil mid ID-nya disimpan di products, kemudian di dalamnya ada mid, terus di getter getter ID disimpan, dilakukan parameter di sini. Nah, di bawah itu ada lagi sebuah pengkondisian. Jika ID tengah sama dengan yang kita cari, produk ditemukan. Nah, jadi jika ID tengah ini sama dengan target yang kita cari, return produk yang kita tentukan. Jika tidak, eh, jika jika ID tengah itu lebih kecil, jadi lebih kecil dari target, itu kita geser ke kiri, dan jika lebih besar dari batas kanan, kita geser ke kanan. Dan jika tidak kita temukan semua ini di sini, di pengkondisian ini, return null. Jadi data itu tidak ditemukan. Saya tulis di sini komen tidak ditemukan. Kemudian di bawah itu lagi ada satu function lagi, print all product. Jadi di sini functionnya itu nanti akan mencetak seluruh produk karena produk tadi kan dia udah di toString kan, jadi dia bakal mencetak seluruh produk for produk-produk products, kemudian system.out.println menampilkan produk. Jadi menampilkan data-data yang ada di index array tadi. Nah, selanjutnya ada kelas ketiga ataupun produk app. Di sini saya menulisnya, atau ini dia main app-nya atau tempat kita mengeksekusi program yang ada di kelas produk dan produk manager. Yang pertama yang perlu kita buat, kita instance dulu kelas produk array-nya. Eh, Pertama di sini ada method main, kemudian kita membuat daftar produknya di dalam kelas array. Nah, di sini kita membuat array yang berisi 5 produk dengan ID yang tidak diurut. Nah, di sini kan 105, kemudian 101, 103, 102, 104. Dengan masing-masing indeks itu memiliki nama mouse, laptop, keyboard, monitor, printer. Nah, di sini gunanya konstruktor produk tadi langsung mendefinisikan ID beserta name, atribut ID beserta name. Nah, lanjut di bawahnya ini produk manager, instance lagi. Kita menginstansikan produk manager, manager sama dengan new product manager. Baru di dalam parameternya ada produk list. Baru kita menampilkan produk. Ini kita nampilkan produk nih sebelum disorting. System.out.println, baru manager, print all produk. Print all produk tadi kita mendefinisikan semua produk sebelum diurutkan. Nah, yang kedua ini ada kita akan menampilkan produk berdasarkan ID. Jadi kita melakukan sort produk berdasarkan ID supaya bisa digunakan nanti untuk binary search. Ini data ini sebelum diurutkan, kemudian ini
data sudah diurutkan berdasarkan ID. Berarti nanti datanya sudah diurutkan mulai dari 101, 102, 103, 104, dan 105. Nah, selanjutnya itu kita akan menampilkan lagi daftar produk setelah diurutkan. Jadi, daftar produk setelah diurutkan nanti data-datanya yang ini tadi mengurutkan produk berdasarkan ID, kemudian yang data setelah terurut nanti data-data ini berurutan. Nah, kemudian untuk algoritma binary search-nya kita targetkan ID. Tadi kita kita sudah membuat variabel target ID dengan tipe data integer. Kita targetkan di 103. Jadi kemudian dari itu kita tampilkan ID-nya, tampilkan ID menggunakan binary search. Nah, kita tampilkan di sini mencari produk dengan ID terus plus target ID plus menggunakan binary search. Kemudian di bawahnya produk found sama dengan manager dot binary search by ID. Nah, di sini kita panggil lagi function binary search by ID. Nah, fungsi slash n ini nanti gunanya untuk biar kalimat itu bisa lewat dari satu baris, jadi melompati baris kalimat. Nah, kemudian langsung aja kita bahas untuk di pengkondisian terakhir itu ada kondisi if. Jika produk itu ditemukan, tampilkan detailnya. Jika tidak ditemukan, tampilkan pesan bahwa ID tidak ada. Di sini if found null, system.out print produk ditemukan terus found. Di sini found jika tidak sama dengan null. Di sini else-nya. Jika tidak, ya udah produk dengan ID plus target ID tidak ditemukan. Nah, bisa kita lihat di saat kita mengeksekusi program apa yang akan terjadi saat kita jalankan program ini. Nah, di sini kita sudah melihat daftar di sini ketika kita eksekusi program, daftar produk sebelum diurutkan ini ada produk-produknya yang kita tulis di array tadi, datanya di array, kemudian mengurutkan produk berdasarkan ID, baru di sini daftar produk setelah diurutkan. Nah, ini daftar produknya setelah diurutkan. Kemudian kita mencari produk ID 103 tadi menggunakan binary search. Kemudian produk ditemukan ID 103 namanya keyboard. ID 103 keyboard. Jadi dia mencari nilai tengah dulu. Nilai tengah kan di sini ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, di sini nanti datanya itu dibagi dua, proses binary search-nya dibagi dua, misalkan di sini 3, di sini 2, kemudian data itu ditambahkan 3 plus 2 sama dengan 5, kemudian 5 dibagi 2. Nah, tapi tidak akan nilainya 2,5. Dia karena variabel itu tipe data integer dibagilah 3 sama 2. Jadi jika nilai tengahnya itu misalkan 103, otomatis kita ketemu keyboard. Semisal dia 102 ataupun 104, bakal dilihat dia lebih besar atau tidak. Kalau 104 berarti lebih besar, itu digeser ke kiri, 103 namanya keyboard. Jika misalkan data tengah itu 102, jika dia lebih besar akan digeser ke kanan. Jadi plus 1, 103 namanya keyboard data ditemukan. Nah, sekian demonstrasi kode dari saya. Berakhir juga pemaparan materi pada kelompok ini ataupun kelompok binary search. Mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf atas kesalahan kata. Terima kasih teman-teman semua atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.